الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني نور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا علينا بدعاء العارفين وتعلمنا تأويل وتهدينا إلى سواء السبيل ربنا افرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا فيما بعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين ولا يضر تغير لا يمنع الإسم ولا يضر dan tidak berbahaya. Tidak berbahaya artinya tidak apa-apa. Taghayyurun perubahan la yamna'ul isma yang tidak sampai yang nahu yang la tidak yang nahu menghalangi al isma nama air. Ini air ini kemasukan sumbu seperti sumbu warna itu loh. Sumbu biasanya apa ya? Bukan warna makanan. Iya ada warna makanan, ada warna bukan makanan. Dia maksudnya warna makanan ya. Agak sedikit berubah, misalnya agak sedikit berubah. Tapi kalau dibilang air masih bisa. Maka itu tidak apa-apa. La yadurru taghayyurun la yamna'ul isma. La yadur tidak apa-apa perubahan yang la yamna tidak mencegah al isma nama air. Warnanya udah kayak gini misalnya. Berubah sedikit agak biru atau agak merah tapi masih dibilang air, maka itu tidak apa-apa. Liqillatihi karena sedikitnya taghayyur kembali pada taghayyur liqillati taghayyur. Walau ihtimalan meskipun hanya kira-kira gimana bi an syukka dengan diragukan ahwa katsirun aw qalil. Ahwa apakah dia kembali ke taghayyur, apakah taghayyurnya banyak atau sedikit. Kalau ragu ini berubah banyak apa sedikit ya, maka tidak apa-apa, tetap dihukumi air mutlak. Wa kharaja bi qawli yukhaliti al-mujawiru. Keluar dari perkataanku tadi bi khalid, tadi aku mengatakan bi khalid, keluar dari itu apa yang kharaja, fa'ilnya kharaja al-mujawiru. Lafaz al-mujawir itu keluar dari maksud khalid. Maka mujawir dan khalid punya hukum yang berbeda. Wa huwa mujawir adalah ma yatamayyazu lin-nadir, sesuatu yatamayyazu dapat terbedakan lin-nadir bagi yang melihat. Kelihatan mana airnya, mana yang bukan air. Di dalam air itu ada benda lain tapi kelihatan mana yang bukan air. Kaudin seperti kayu, waduhnin dan minyak, walau mutayyi baini bi fathi aula min kasriha, berarti bisa mutayyab, bisa mutayyib. Kayu dan minyak yang wangi. Jadi kayu yang di dalam air merubah bau air, tidak apa-apa. Perubahan sebab mujawir ya, intinya ya, perubahan sebab mujawir itu tidak apa-apa.
asalkan yang berubah hanya baunya. Paham ya? Kalau sampai berubah warnanya juga atau rasanya, berarti mukhalid dia. Mukhalid bagaimana? Ini air dimasukkan kayu, baunya kok jadi harum, tidak apa. Dicoba minum, kok rasanya berubah, tidak bohong. Jadi yang nggak apa-apa kalau berubah baunya saja. Atau kok jadi kuning airnya atau jadi hijau, berarti tidak bohong. Yang nggak apa-apa itu kalau berubah baunya. Kalau sampai berubah warnanya, ya perhatikan, kalau sampai berubah warnanya, mana sudah? Ini bukan. Kalau sampai berubah warnanya, berarti ada partikel, ada bagian dari kayu yang kholid dengan air. Baik, kalau sampai airnya berubah, berarti ada bagian dari kayu ini yang lepas darinya larut ke dalam air. Makanya yang tidak apa-apa itu berubah baunya. Kalau berubah warnanya berarti bukan mujawir, berarti ada bagian dari kayu ini yang larut ke dalam airnya. Maka dia fi hukmil mukhalid, berarti yang merubah airnya itu fi hukmil mukhalid, yang merubah warna air. Kita lihat nanti di sini. Wa minhu termasuk mujawir al-bukhur. Apa? Dupa. Wa in kathura wa dhahara nahwihi, meskipun banyak dan nampak baunya. Khilafan li jam'in, khilaf dengan sekelompok ulama. Ini ada air terbuka ya. Sebelahnya ada dupa. Dupa ini sebelah air ya, airnya jadi wangi karena jejer dengan dupa. Tahu dupa kan? Dibakar kan? Kayak minyak itu. Tidak apa-apa. Wa minhu aidon, termasuk juga ma'un air ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin, air yang dimasak di dalamnya semisal gandum utuh atau kurma, atau misalnya ayam, daging, itu ya, mujawir dengan itu kan. Airnya berubah baunya gara-gara itu. Tidak apa-apa kalau cuma berubah baunya. Haitsu lam yu'lam, kiranya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu haitsu kiranya lam yu'lam, tidak diketahui, tidak diyakini. Ilmu itu artinya yakin ya. Kiranya tidak diyakini infisalu ainin mukhaliqatin fihi. Lam yu'lam, tidak diyakini infisal, terpisah ain, bagian dari bur atau tamar tadi contohnya, mukhaliqatin, yang menjadi mukhalid fihi, di dalam air. Dobitnya, ketentuannya bi allam yasil, dengan harus tidak sampai, bi'an dengan harus, lam yasil tidak sampai, ila haddin pada batas, bihaitsu kiranya yahdusu lahu, terjadi padanya ismun akhor, nama lain, kal marokoti, seperti kuah. Ini air, bukan ini ya, panci, dimasukkan ayam, terus dimasak. Paham ya? Setelah dimasak, wah ini sih bukan air ini, namanya berubah jadi apa? Air kasih ayam jadi kuah. Apa namanya air apa? Kaldu. Air kaldu. Kuah. Belum bisa dimakan ini. Ini air kaldu. Nanti buat tambahan masaknya ditambahin bumbu dulu. Jadi berubah namanya, bukan air lagi. Tapi selama dia masih bernama air, nggak apa-apa. Meskipun sudah berubah baunya. Ingat baunya saja ya, bukan rasa dan warna. Walau syukka, jika diragukan, fi syai'in, pada sesuatu hal. Walau syukka fi syai'in am khalidun huwa am mujawir, jika ragu pada sesuatu,
Amukhalidun, apakah mukhalid huwa, apakah mukhalid dia, amujawir atau mujawir, falahu, maka dia memiliki hukmul mujawir, hukum mujawir. Kalau ragu ini mukhalid atau mujawir, maka dia dihukumi mujawir. Apa singkatannya? Jawir. Wa biqauli ghaniya anhu, keluar dari perkataanku ghaniya anhu. Tadi ghaniya anhu artinya tidak butuh ya. Atau tadi Anda maksudkan apa? Mudah dijaga ya. Tidak butuh atau mudah dijaga. Mudah dijaga itu murad tapi bukan taklid, bukan makna kalimatnya, tapi maksud dari kalimatnya. Wa biqauli ghaniya anhu, keluar dari perkataan saya tadi ghaniya anhu, ma la yastaghni anhu. Kalau air itu tidak istighna darinya, kalau air itu sulit dijaga darinya. Kama fi maqarrihi wa mamarrihi, seperti ma sesuatu fi maqarrihi di tempat diamnya. Di kolam air, di dalam kolam ada lumutnya. Airnya jadi hijau gara-gara lumut, ya tidak apa-apa. Siapa yang bisa menjaga air dari lumut? Masa kolam harus dibersihkan tiap hari? Kolam ikan nanti tidak bisa, bukan kolam ikan ya. Kalau kolam ikan ya ada tai ikannya juga. Seperti ya kolam genangan air gitu. Airnya kok hijau ini? Hijau karena apa? Kan bukan warna air kan hijau gitu kan? Air warnanya apa? Bening. Jadi tidak apa-apa kalau sulit menjaga air darinya, karena seperti sesuatu fi maqarihi, di tempat diamnya ada lumut, airnya jadi hijau karena lumut, tidak apa-apa. Wa mamarrihi, dan tempat lewatnya. Air itu sungai warnanya apa? Coklat. Berubahnya karena apa? Karena tanah yang ada di bawahnya. Bagaimana tuh? Tidak apa-apa. Min nahwi, dari semisal tinin, tanah, wa tuhlubin, lumut, atau tuhlub artinya lumut. Mufattatin, yang tuhlubnya, tuhlub mufattat, lumut yang larut hancur di dalamnya. Wa kibrit, dan belerang. Tahu belerang? Belerang itu apa? Bahan untuk bikin korek kan? Bikin api. Dia korek, makanya bahasa Arabnya korek itu kibrit kan? Belerang. Biasanya ditemukan di sumber air panas. Apa warna di situ artinya? Kibrit. Biasa ditemukan di tempat pemandian, di sumber air panas. Jadi kalau air sumber ya, ainumain. Kalau sumber air panas biasanya apa namanya, bau belerang. Jadi baunya berubah gara-gara belerang. Tapi belerang itu ya dari tempat lewatnya air itu. Air itu keluar karena melewati belerang, makanya panas. Wa taghayyur bituli muktin, dan juga yang nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Taghayyur bituli muksin, air yang berubah karena diam yang lama. Air yang udah lama kan rasanya berubah ya. Ente pernah minum air yang udah lama ya? Rasanya udah nggak seger lagi, nggak kayak air. Nggak pernah tahu? Ilham doang yang tahu. Nggak enak rasanya. Iya, bau rasanya. Ya ini nggak diapa-apain, disimpan aja. Tapi bertahun-tahun misalnya, sampai berubah baunya, rasanya nggak apa-apa itu. Tetap airnya bau. Au bi awraq mutanasirah bi nafsiha. Nah ini yang tadi kita contohkan tadi, dengan daun yang berjatuhan sendiri. Kalau buah bermasalah, kalau yang jatuh buah bermasalah pada air. Tapi kalau yang jatuh adalah awraq, daun-daun mutanasirah yang berjatuhan bi nafsiha sendiri, nggak apa-apa. Wa in tafattatat, meskipun kemudian hancur, larut ya,
hancur dan larut. Wa ba'udatis syajaratu, dan jauh pohonnya anil ma'i, dari air. Jadi harap di merujuk lagi ya, karena ini kan tumpang tindih keterangannya musannif ini. Ada yang boleh, nggak boleh, nggak boleh, campur kan dari tadi kan. Campur, ada yang boleh, ada yang nggak boleh, mana ini? Kalau ente nggak teliti, nanti yang ini boleh apa enggak? Ya diperhatikan dengan atofnya kemana. Itu penting sekali untuk menentukan atofnya kemana. Nah makanya nanti habis ini kan, kalau ada yang nggak tanya, kalau ada yang nggak paham tanya, ini mana yang berpengaruhnya tadi? Yang buah berpengaruh, air berubah karena buah, berubah ya, air berubah karena buah, maka airnya tidak tohur. Kenapa? Karena mestinya buah itu dijaga, diambil, dipetik, dimakan, mestinya begitu. Maka air itu ghaniya anil thamar. Tapi air la yastagni anil thamar, anil awraq. Sulit menjaga air dari kejatuhan daun. Kalau airnya di kolam gitu ya, sulit membiarkan air ini agar tidak kejatuhan daun, ya sulit. Makanya tidak apa-apa kalau berubahnya karena awraq mutanathirah fi nafsiha. Dan di atas sempat disebut kalau turiha bermasalah juga. Turiha summa tafattar bermasalah. Tapi kalau mutanathirah fi nafsiha tidak apa-apa. Ada pertanyaan gitu? Apa ya? Kemarin kan pembahasan air mutlak. Air mutlak kan air yang tidak ada namanya. Iya. Tetesan uap. Iya, tetesan uap gitu. Uap, air yang menguap kemudian menetes lagi itu tohur. Mana kalau ada orang masak ayam atau masak apa, kemudian airnya menguap terus menetes. Air yang menetes ini tidak sama dengan air yang sebelum dia itu kalau kita perhatikan di kitabnya di awal itu kan air uapan itu, air tetesan dari uap itu mana? Apa ibaratnya? Rasyaha min bukharil ma'it tohur, menetes dari uap air tohur. Yang dimasak itu air tohur, kemudian dia menguap. Uapannya kan jadi air lagi kalau ketemu sesuatu yang dingin kan. Nah itu tetap tohur. Dari air tohur menguap tetap tohur, uapan yang berubah jadi air. Adapun masak ayam itu kan airnya sudah tidak tohur lagi, sudah bercampur kan dengan bau rasa dari ayam itu. Jadi anak kira tidak tohur uapan yang ngumpul ditutup pancinya itu. Kan kalau ente masak terus tutup gini, kalau tutupnya ente angkat ada air kan di sini kan. Nah itu maksudnya. Kalau ini tadi masak air saja, air tohur, ente tutup gini terus ente angkat, nah, airnya di sini kan dari uap ketemu tutup jadi air lagi, ini tetap tohur. Tapi kalau yang dimasak ayam, nah airnya berubah, nggak tohur lagi sudah. Ayam yang dimasukkan panci terus dikasih air dari keran tohur kan. Ketika airnya masak, kan partikel dari air itu larut ke dalam partikel dari ayam larut ke dalam air sampai berubah rasa dan baunya. Yang kita bahas tadi berubah baunya, kok nggak apa-apa. Masalahnya ini nggak cuma berubah baunya, tapi berubah rasanya juga. Teksturnya pun dia sudah namanya bukan air lagi. Dia tidak bisa disebut air secara mutlak kan. Dia harus disebut air kaldu, air rebusan ayam. Nanti kalau air ini ditaruh di wadah benih, terus nanti kasih ke orang, nih air, orang nggak terima, bukan air itu kaldu itu atau air rebusan ayam. Tidak lagi dia memiliki kemutlakan nama air. Wallahu a'lam. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Bagaimana kalau ada air sungai berubah sebab ada orang yang buang sampah di situ? Tentu airnya kalau sampai betul airnya berubah karena sampah, ya dia tidak lagi tohur. Itu umum terjadi seperti air limbah. Ada pabrik yang limbahnya dibuang ke sungai, mencemari lingkungan, tidak tohur.
Karena limbah dari pabrik, limbah dari sampah itu kan benda lain yang mempengaruhi air, itu bukan makor atau mamar kan. Makor mamar itu tadi contohnya adalah tanah dan lumut. Kalau fi makor ini di tempat diamnya berubah karena sesuatu yang ada di tempat diamnya, yaitu lumut, tidak apa-apa. Berubah karena sesuatu yang dilewati, maksudnya tanah. Air kan lewat di tanah, tidak apa-apa. Tapi kalau berubah karena sampah, berubah karena tidak boleh. Makanya jaga lingkungan, jangan buang sampah di sungai. Itu tahu hadisnya Nabi kan tentang orang yang mandi di sungai 5 kali. Iya kan? Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yatasilu fihi khamsa marrat gitu kan. Hal yabqa min daranihi syai'. Kan Nabi bilang gitu kan. Gimana kalau ada orang rumahnya dekat sungai terus dia mandi 5 hari sekali? Kira-kira badannya gimana? Apakah masih ada kotoran? Kan gitu. Terus para sahabat bilang apa? Lah ya pokoknya min daranihi syai'. Enggak mungkin ada kotoran, pasti bersih banget dia mandi 5 kali sehari di sungai. Kenapa? Karena sungai di zaman Nabi bersih kan seperti sungai zaman kita. Enggak ada orang buang sampah di zaman Nabi. Makanya bahkan dulu di masa-masa keemasan Islam, di masa Umayyah, Abbasiyah dan Utsmani juga masih, ketika mau membangun tempat-tempat strategis, itu mesti bangunnya di dekat sungai. Mau bangun kantor pemerintah, mau bangun tempat apa yang penting untuk negara, itu dibangun di dekat sungai. Kenapa? Karena itu sumber air, dan kehidupan kan, air adalah penopang kehidupan. Masalahnya sekarang kita bertemu orang-orang perusak lingkungan yang kalau buang sampah di sungai. Malah ada, kita tahu nggak, ada mitos orang nggak tahu Jawa atau Indonesia ya, karena nggak tahu wilayah lain. Ada mitos begini, anak bayi yang pakai popok, ya, popoknya itu kata orang-orang tua buang di sungai. Kalau dibuang di tempat sampah kemudian dibakar, tentu ini mitos ya. Katanya apa? Akan menyebabkan dubur si anak ruam, koreng dan lain sebagainya. Jadi buang di sungai biar seger, biar dingin. Apa hubungannya coba gitu? Kok ada mitos merusak lingkungan seperti ini? Kok ada? Popok najis, ada tainya, ada kencingnya, disuruh dibuang di sungai. Jadi kita lihat di mana-mana itu sungai situ kalau udah waktunya kotor, sungai depan itu, jaga lingkungannya. Tapi makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadinya kerusakan di darat dan di laut sebab perbuatan manusia, tangan manusia sendiri. Tapi pernah au binajisin atau ke sebelumnya ya, ghairu mutaghayyirin bi khalidin tahirin wa ghairu mutaghayyirin bi khalidin najisin. Air mutlak adalah air yang tidak mustakmal, tidak berubah, baik berubah dengan najis ataupun baik berubah dengan yang suci ataupun berubah dengan yang najis. Ini dari kitabnya ya, urutannya adalah air mutlak. Ini Anda lihat di kitabnya ini. Air mutlak itu adalah air yang ghairu mustakmal, kemudian ghairu mutaghayyir bi khalidin tahir wa ghairu mutaghayyir bi najis. Tidak mustakmal, tidak berubah sebab tahir, tidak berubah sebab najis. Wa in qallat taghayyuru, meskipun sedikit perubahannya. Bedanya dengan yang berubah sebab tahir, kalau berubah sebab tahir cuma sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau berubah sebab najis tidak boleh, meskipun qalla sedikit atau taghayyuru perubahan. Walau kanal ma'u katsiran, meskipun ada airnya itu banyak. Kalau berubah meskipun sedikit sebab najis, ya dia najis. Air maksudnya kasir itu kullatain, 2 kullah atau aktsar, fi suratai, dalam 2 surah, atau yuri perubahan bitahir wan najis. Jadi meskipun air banyak, kalau berubah ya tidak tahur, dia bukan mutlak lagi.
Pokoknya kalau air itu berubah, baik bitohir atau binajis, air banyak, air sedikit, kalau betul-betul berubah sampai tidak bisa lagi disebut air, maka dia berubah statusnya dari air mutlak yang tahur menjadi air yang tidak tahur. Wal kullatani bil wazni, dua kullat dengan ukuran berat adalah khumsumi'ati ritlin baghdadiyyin taqriban. Jadi dikatakan wal kullatani asyratun minat tanak bada'ata tahriruhu bi ghairi syak. Dua kullat itu 10 galon, 1 galon isi 20 liter. Berarti 2 kullat adalah sekitar 200 liter atau air 10 galon. Kembali ke kitab. Wa bil misahati fil murabba', dengan ukuran luas fil murabba' kalau wadahnya kotak, dira'un wa rub'un, 1 dirok 1/4, tulan panjangnya, ardon lebarnya, umkon dalamnya. Biasanya disebut 60 cm karena 1 dirok biasa disebut setengah meter kan. Biasa ada keterangan Nabi Adam tingginya 60 dirok, 60 hasta, berarti Nabi Adam tingginya 30 meter gitu. 1 dirok itu 50 cm, tapi rata-rata orang 48 cm. Dari sini sampai siku 48 cm. Nanti coba dihitung kalau ada ukuran aja. Dari ujung sini sampai ini 48. 48 bagi 4 berapa? 12. 48 tambah 12 60. Maka 1 hasta 1/4 dirok wa rubu adalah 60 cm. Nah, jadi kalau ada wadah kotak panjang 60 cm ya, 60, lebar 60, panjang 60, dalam 60, kalau itu penuh itu berarti 2 kullat. Jedingmu lebih, jedingnya di kamar mandimu lebih. Jadi nanti diukur pakai gini, terus tambah segini lagi lah. Jadi kalau segini, kira-kira ya panjangnya, lebarnya dan dalamnya, ketika air sewadah itu penuh, itu namanya 2 kullat. Kalau wadahnya kotak. Bidhira'il yadil mu'tadilah, dengan dhira' hasta aliyat al-mu'tadilah, tangan yang normal, tangan normalnya orang, bukan tangan yang panjang, bukan tangan yang pendek. Wa fil mudawwar, adapun jika wadahnya bulat, seperti di kamar mandi yang pakai ember misalnya, ember kan bulat. Dira'un min sa'iril jawanib, 1 dirok dari setiap sisinya, bidira'il adami, dengan dirok manusia. Jadi kalau apa namanya, itu jadi diameternya 1 dirok ya, kalau wadahnya bulat dari ujung ke ujung lewat tengah 1 dirok, diameter 1 dirok 48 cm lebarnya, diameternya. Adapun dalamnya wadhira'ani umqan bidhira'in najjar, dalamnya dhira'ani 2 dhira' umqan, dalamnya bidhira'in najjar, tapi pakai dhira'nya tukang kayu. Nah, ini kayak dibikin ribet sama mu'alifnya. Tadi kan awal bilang pakai dhira' orang biasa, sekarang 2 dhira' tapi pakai dhira'nya tukang kayu. Kan jadi ngitung lagi kita. Wahua dhira'nya tukang kayu itu dhira'un wa rubu', 1 dhira' 1/4. Berarti dhira'nya najjar dibandingkan dhira'nya orang biasa adalah, kalau 2 dhira' berarti sama dengan 2,5 dhira', 120 berarti 120, 2 dhira' setengah, 48 tambah 48 tambah 12 tambah 12 berapa? 48 tambah 48 tambah 12 tambah 12
1 dirham setengah kali 2, 1 dirham seperempat kali 2 adalah 120. Kan tadi udah 48 tambah 12 kan 60 kan. Lah sekarang 48 tambah 48 tambah 12 tambah 12, ya berarti 60 tambah 60. Gitu aja kok bingung. Wala tanjusu kullatama'in, tidak najis dua kullah air. Walau ihtimalan, meskipun airnya itu nggak yakin, dua kullahnya itu ihtimal, kira-kira. Ka'an syukka fi ma'in, seperti ragu pada air, abalaghuma amla. Apakah itu halnya? Balagho sampai air, huma dua kullah, amla atau tidak. Seperti tadi, kolam di kamar mandimu, kalau penuh yakin dua kullah kan, lebih kan. Kalau cuma setengah, nggak yakin. Ini nyampe 2 kullah apa tidak? Tidak najis 2 kullah air meskipun hanya kira-kira. Ka'an syukka fi ma'in, seperti ragu pada air, abalaghuma apakah mencapai 2 kullah amla. Wa in tuyuqinat qillatuhu qablu. Wa in meskipun tuyuqinat yakin qillatuhu sedikitnya qablu sebelumnya. Artinya begini nih. Air di kamar mandi itu, di kolam kamar mandi ada airnya sedikit. Saat sedikit itu yakin nggak nyampe 2 kullah kan? Wah cuma sedikit airnya nih. Diisi, dinyalain kerannya. Dapat setengah, habis airnya. Berarti sekarang ragu. Ini nyampe 2 kullah apa enggak? Tadinya yakin dikit, sekarang ragu. Ya. Air ini latan jus ini tadi kembali ke latan jus ya. Latan jus tidak najis. Bimulaqati najis. Jadi jar majrur bimulaqati ta'alluq kepada latan juz. Nah, jadi kalau nggak paham apa itu ta'alluq, belum waktunya ngaji Fathul Mu'in berarti. Memang bimulaqati najis, tidak najis, bimulaqati najis sebab bersentuhan najis. Di bimulaqa ini ta'alluq kepada latan juz. Malam yataghayyar bihi, selama tidak berubah air itu bihi dengan najis. Malam yataghayyar al-ma'u bihi binajis. Wa inistuhlikat, meskipun larut an-najasatu najis fihi di dalam air. Ana ulang lagi, wala tanjisu kullatama'in, tidak najis 2 kullah air walau ihtimalan, meskipun hanya dugaan. Ka'an syukka, seperti ragu fima'in pada air, abalaghuma apakah mencapai 2 kullah amla atau tidak. Wa in tuyuqinat, meskipun diyakini qillatahu qablu, sedikit air itu sebelumnya. Bimulaqati, tidak najis dengan bersentuhan najis. Malam yataghayyar, selama tidak berubah bihi dengan najis itu. Wa in istuhlikat, meskipun hancur atau larut an-najasatu najisnya fihi di dalam air tersebut. Wala yajibu, dan tidak wajib at-tabaudu, menjauh an-najisin, dari najis fi ma'in kasir, di air yang banyak. Tidak wajib menjauh dari najis di air yang banyak. Misalnya begini, kolam, sungai air banyak ya. Ilham sama Aldi, airnya ngalir ke sana, airnya ngalir ke selatan. Ilham di sini, Aldi di sini. Ham mau ngapain? Mau wudu. Aldi mau ngapain? Mau BAB. Ya udahlah, ayo kita sebelahan aja. Ilham wudu, Aldi BAB. Pluk, Ilham wudu. Boleh nggak begitu? Boleh. Airnya ngalir ke sana, aman itu. Airnya ngalir ke sana. Itu yang sebelah sini. Kalau dibalik gimana? Aldi yang sebelah sini, Ilham sebelah sini. Ilham BAB, airnya ngalir depan Aldi kan. Aldi wudu. Gimana? Tidak apa-apa. Asalkan yang diambil tetap air. Ya. La yajib tafa'ul an najisin fi ma'in kasir.
tidak wajib menjauhi najis dari air yang banyak. Walau bala fil bahri masalan, jika seseorang kencing di laut misalnya, fartafa'at minhu, kemudian irtafa'at, naik, minhu dari baul, dari bahar, rawah, buih, tetesan-tetesan air, fahiya najisah, maka buih itu najis. Intuhuktika jika dipastikan kaunuha adanya rawah, buih, min ainin najasa, dari benda najis itu sendiri atau kencing di sini, au minal mutaghayyir ahadu awsafihi, atau dari yang berubah salah satu sifatnya, au minal mutaghayyiri, atau dari air yang berubah ahadu awsafihi, salah satu sifatnya, biha, sebab najis. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak. Maksudnya begini, di laut banyak angin ya. Ente berdiri aja di dalam air, banyak kena air, paham ya? Paham atau tidak? Air kecil-kecil kena ini sih kan, kalau di laut kan ente berdiri di air gini, banyak air kan? Kan air itu kena ombak, ketika dia ngantem batu, kan ada percikan-percikan yang mengenaimu. Sekarang ente kencing nih di laut, yang kena ini tadi kencing ente yang kembali, atau kencingmu yang kena air kecil-kecil tadi kembali ke dirimu. Ada dua kemungkinan itu. Kalau memang yang mengenai kakimu, mengenai sarungmu, mengenai bajumu itu adalah kencingmu sendiri, ya jelas najis. Atau itu adalah air kecil-kecil yang kecampur dengan kencingmu, ya najis juga. Maksudnya begitu. Lau bala fil bahri, jika seseorang kencing di laut, masalah misalnya, fartafa'at minhu rawah, kemudian naik dari laut itu rawah, buih-buih, bahia najisah, maka itu najis. Intuhuktiqa, kalau dipastikan kaunuha min ainin najasa, adanya rawah dari benda najis, dari kencingnya sendiri. Atau minal mutaghayyir, dari air laut yang berubah ahadu awsafihi, salah satu sifatnya, biha, sebab najisnya. Wa illa, kalau tidak diyakini dua keadaan itu, fala, maka tidak najis. Walau turihat fihi ba'rah, terakhir, jika dilempar ke dalam air yang banyak, ba'rotun, kotoran hewan misalnya, ada ente lagi duduk dekat air, dekat sungai, ada teman ente ngambil tai sapi dilempar ke air, fawaqa'at min ajli torhi qatratun ala syai', fawaqa'at, kemudian mengenai, min ajli torhi, karena lemparan itu, qatratun, tetesan, ala syai'in, pada sesuatu, kena sarungmu misalnya, lam tunajjishu, itu tidak membuatnya najis, asalkan airnya air banyak. Wa yanjisu qalilul ma'i wallahu a'lam bisawab. Apa? Bagaimana kalau ada air yang di kolam besar tapi airnya itu nggak sampai 1 kilo? Berarti wadahnya nggak kotak ya, persegi panjang. Ya tetap intinya airnya mencapai 200 liter atau tidak. Di sini tadi kan yang diceritakan wadah kotak dan wadah bulat. Ya wadah persegi panjang tidak. Ya meskipun kolamnya cuma 30 cm misalnya, tapi panjangnya 100 meter. Ya pasti lebih dari 2 ulah. Intinya di air ini cuma beliau ngasih kemudahan, kalau ente masuk tempat yang wadahnya kotak atau bulat, mau tahu ini nyampe 2 ulah apa enggak, itu gampangnya gini, diukur pakai diro, 1 diro tambah seperempat tambah segini lah. Ya, jadi begini. Wah, aman, dalamnya, dalam sekali, aman. Berarti 2 ulah. Kalau panjang ya kira-kira tetap. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kamu tanya, iya apa? Apa santai kan? Apa? Ada orang bakar kotoran. Ada orang bakar kotoran, baunya ke air. Tidak apa-apa, sama seperti tadi.
di Mu'in ini ada, tapi agak belakang, agak jauh. Kalau di kitab Ana yang cetakan DKI halaman 26. Ini kitabnya cetakannya beda. Di sini kalau Syekhuna Kasyuyuti ini, kalau berubah sedikit karena asap najis nggak apa-apa. Kalau berubahnya cuma sedikit. Tapi kalau berubahnya banyak berarti tidak makfu. Berarti najis ya, tapi makfu. Kalau baunya cuma berubah sedikit, antukhon najasa. Ada pembahasan di Fathul Mu'in. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afwi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.